Perkenalkan, nama saya Maria Immaculata Ubu. Saya dari kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami disarankan untuk melakukan kegiatan KKN Mandiri. Jadi, program kerja yang saya lakukan di sini ada dua. Yang pertama, tentang klasifikasi akun dalam akuntansi. Yang kedua, tentang pencegahan COVID-19. Untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan, terlebih dahulu kita mengelompokkan akun-akun yang ada dalam akuntansi. Nah, setelah kita mengelompokkan akun-akun dalam akuntansi, sehingga mempermudah kita dalam melakukan pencatatan ke dalam jurnal dan dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama, pengertian akun. Akun adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Ada dua jenis akun. Yang pertama, akun real. Akun real adalah akun yang nampak pada neraca dan perubahannya akan selalu dilaporkan pada neraca periode-periode selanjutnya dalam kaitan dengan aktivitas operasi perusahaan. Yang kedua, akun nominal. Akun nominal adalah akun yang disajikan ke dalam laporan laba rugi, antara lain pendapatan atau penjualan dan beban. Klasifikasi akun. Akun atau perkiraan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, akun real, yang kedua, akun nominal. Akun real dibagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, aktiva, yang kedua, kewajiban, yang ketiga, ekuitas. Yang pertama kita lihat di sini adalah aktiva. Aktiva atau aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Aktiva ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar dapat digunakan atau pencairannya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang cepat, yang di bawah 1 tahun. Contohnya seperti kas dan piutang. Yang kedua, investasi. Investasi yang dimaksudkan di sini adalah investasi jangka panjang, yang artinya penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Yang berikut, aset tetap. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang mana pemakaiannya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lama atau lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti tanah, peralatan, gedung, dan mesin-mesin. Yang berikut, aktiva tidak berwujud. Maksudnya di sini adalah hak istimewa yang dimiliki perusahaan yang tidak terlihat tapi mempunyai nilai yang cukup besar. Contohnya goodwill. Goodwill adalah nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan. Yang berikut, aktiva lain-lain. Ini bisa dikatakan aktiva yang tidak digolongkan dalam keempat jenis aktiva di atas. Contohnya, aktiva tetap yang tidak dipergunakan lagi. Akun real yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, utang usaha dan utang beban. Yang kedua, utang jangka panjang. Utang jangka panjang yang mana kita dapat melakukan pembayarannya dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti utang hipotek dan utang obligasi. Yang ketiga, utang lain-lain. Utang lain-lain adalah utang yang tidak bisa dikategorikan ke dalam 2 jenis utang di atas. Misalnya, uang jaminan yang kita terima dari pelanggan. Akun real yang ketiga itu ekuitas. Ekuitas atau modal adalah hak yang dimiliki atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan.
Jikalau perusahaan itu termasuk dalam perusahaan perseorangan, berarti kita anggap itu sebagai modal pemilik. Sedangkan kalau perusahaan kita termasuk dalam perusahaan perseroan, maka kita menggunakan modal saham. Akun yang kedua yaitu akun nominal. Akun nominal dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan artinya penambahan jumlah aktiva sebagai hasil operasi perusahaan secara bruto. Pendapatan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Yang kedua, beban. Beban pengorbanan yang terjadi atau yang dilakukan dalam rangka memperoleh suatu pendapatan. Contohnya, ada beban operasional dan beban non-operasional. Yang pertama, kita lihat di sini beban operasional. Beban operasional yaitu beban yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan operasional perusahaan, misalnya beban gaji, beban sewa, dan beban iklan. Sedangkan beban non-operasional adalah beban yang terjadi bukan karena kegiatan pertama perusahaan. Ini adalah contoh nomor akun dan nama akun dalam perusahaan jasa dan dalam perusahaan dagang. Singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman semua dalam proses pencatatan ke dalam jurnal dan dalam menyusun laporan keuangan.